Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat brownies choco marble. Satu resepnya hasilnya 2 mika seperti ini ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan, rasanya aku jamin enak banget. Super nyoklat, super lembut, pasti bakal ketagihan kalau cobain rasanya. Ini aku jamin mantep banget ya. Dan kalau mau dijual untungnya berkali-kali lipat. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, didihkan air secukupnya, lalu letakkan wadah tahan panas di atasnya seperti ini. Kemudian kita masukkan coklat batang sebanyak 75 gram. Lalu minyak goreng sebanyak 120 ml, setara kurang lebih 18 sendok makan. Nah, ini kita cairkan dulu ya teman-teman dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk-aduk. Setelah coklat batangnya meleleh semua, ini kita sisihkan dulu dan biarkan di suhu ruang. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 90 gram, setara 9 sendok makan. Lalu coklat bubuk sebanyak 25 gram, setara 3 sendok makan. Ini aku pakai yang premium ya teman-teman. Kalau misal pakai coklat bubuk yang biasa, gunakan sekitar 40 gram. Dan baking powder setengah sendok teh. Nah, ini kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kenapa tadi kalau coklat premium aku gunakannya sedikit? Karena untuk rasa pahitnya itu lumayan pekat ya. Jadi nanti kalau terlalu banyak hasilnya akan pahit teman-teman. Nah, kalau udah selesai diayak, kita aduk rata. Setelah rata, sisihkan. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu gula pasir sebanyak 120 gram, setara 8 sendok makan. Dan SP sebanyak setengah sendok teh. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini kita mixer dulu menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, kita sisihkan dan lanjut kita tambahkan bahan keringnya ya. Ini aku tambahkan semuanya. Kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu agar bahan keringnya nggak bertebaran. Nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Nah, ini untuk mixernya kita matikan sebentar. Boleh kita rapikan pinggiran wadahnya karena ada bagian tepung di sana yang menempel ya teman-teman. Jadi biar rata aja. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita mixer sebentar. Aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita tuang bahan cairnya ya. Sebelum dituang diaduk-aduk dulu. Biasanya ada bagian coklat lelehnya itu yang mengendap. Nah, seperti ini. Dan kembali kita mixer. Cukup kecepatan paling rendah aja. Asal tercampur rata ya teman-teman. Nah, aku rasa ini udah cukup, jadi nanti akan lanjut kita ratakan menggunakan spatula. Kita aduk rata hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Adonannya udah tercampur rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut kita bagi ke dalam 2 wadah sama rata.
Nah, seperti ini. Kalau aku di sini per wadahnya sekitar 338 gram. Jadi mau buat 2 lapis gitu ya, teman-teman. Lanjut, untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong tanpa dioles ya, teman-teman. Tujuannya agar nanti browniesnya tidak menciut. Nah, langsung aja kita tuang satu wadah. Ini kita tuang semuanya ya. Dan jangan lupa diratakan agar nanti per lapisannya bisa rapi, teman-teman. Lalu untuk mengeluarkan gelembung udara, kita bisa tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Dan boleh juga kita hentak-hentakan. Jadi nanti serat dari browniesnya itu halus gitu, teman-teman. Gak ada gelembung-gelembung kecilnya. Oke, kalau udah lanjut kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini untuk hasil lapisan yang pertama. Lalu kita tabur dengan meses coklat secukupnya aja ya, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak. Pokoknya tipis-tipis aja, yang penting rata ke seluruh permukaan dari browniesnya. Dan kita tuang adonan berikutnya. Setelah dituang, diratakan ya. Nah, seperti ini. Dan kita kukus kembali selama kurang lebih 30 menit hingga benar-benar matang. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari kelakat. Dan selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut, kita beri alas dan dibalik karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lepaskan loyangnya. Wah, hasilnya cantik banget ya. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Kita biarkan dulu hingga browniesnya dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk satu resep ini bisa untuk 2 mika ukuran 20 x 10 cm ya, teman-teman. Nah, untuk detail dari browniesnya seperti ini. Masya Allah, cakep banget. Lapisan dari meses coklatnya juga cantik ya, teman-teman. Lanjut, ini kita hias. Di sini aku pakai coklat batang yang udah dilelehkan. Untuk caranya sama seperti kita melelehkan bahan cair di awal tadi ya, teman-teman. Bedanya kalau yang untuk hiasan nggak pakai minyak goreng. Jadi cukup coklat batang aja yang kita lelehkan. Nah, kita oles di permukaan atasnya seperti ini. Secukupnya aja ya. Lakukan hingga selesai. Kalau udah, lanjut kita hias kembali menggunakan coklat putih ya, teman-teman. Ini sama. Kita lelehkan dengan cara ditim di atas air panas. Nah, ini kita tuang sedikit demi sedikit seperti ini. Untuk cara membuat motifnya boleh teman-teman kreasikan aja ya. Dan kita putar-putar menggunakan penusuk sate seperti ini hingga membentuk motif yang cantik. Lakukan hingga selesai. Setelah diberi motif, kita hentakkan sebentar seperti ini, perlahan aja agar motifnya bisa rata ya. Dan langsung aja kita kemas. Untuk mikanya aku gunakan yang ukuran 20 x 10 cm. Atau kalau misal teman-teman gak mau dibagi dua, satu loyang aja juga gak apa-apa. Jadi bebas teman-teman kreasikan aja ya untuk per resepnya. Nah, ini dia brownies choco marble-nya udah jadi. Masya Allah, hasilnya super cantik banget ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja aku coba potong. Kita ambil potongan browniesnya.
Ini beneran terlihat nyoklat banget loh teman-teman. Wajib cobain di rumah ya. Tuh, untuk seratnya seperti ini, ketika ditekan empuk banget, super lembut banget. Dan untuk serat dari browniesnya ini pun sangat-sangat halus ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ditambah lagi dengan lapisan meses coklat di tengahnya, makin cantik banget. Nah, ini aku coba perlihatkan lebih dekat lagi. Tuh, beneran empuk dan lembut banget teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, lembut banget, super nyoklat, manisnya pas, ini enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain dan semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.